Shalom Bapak Saudara. Shalom. Haleluya. Mestinya semua bersemangat dalam beribadah saat pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama, menyatukan hati kita. Begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Hingga saat ini kita boleh sampai di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku. Amin. Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik bagiku. Kita pujikan dari awal. Saudara baik saudara untuk bangkit berdiri. Begitu luar biasa kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
sangat baik, teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik aku ada saat. Ya benar Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersembah Tuhan kita saat pagi hari ini, karena kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Syukur kami memuji-Mu karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Allah kita saat pagi hari ini. Kesempatan yang luar biasa. Saat pagi hari ini kita boleh sama-sama datang ke hadirat-Nya, boleh berjumpa dengan-Nya, menikmati kasih-Nya. Kami bersyukur, syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur karena saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Haleluya, syukur, syukur. Hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan, segala hormat. Syukur, syukur. Haleluya. Tuhan, Tuhan, kami mau beri kemuliaan hanya bagi-Mu lewat pujian penyembahan kami. Syukur, syukur Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan,
Kejayaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian, segala hormat pujian hanya bagi kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kejayaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala hormat pujian hanya bagimu Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan. Amin. Bagi Tuhan segala kemuliaan kejayaan hanya bagi Sekali katakan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita saat pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan kejayaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, kami boleh ada di tempat ini Bapa. Bapak Surgawi, kami mau serahkan ibadah saat pagi hari ini ke tangan-Mu Bapa. Nyatakan di dalam tengah-tengah kami ada pemulihan, ada pembebasan di saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan bagi Allah kita saat pagi hari ini. Siap memuji Tuhan, J? Amin. Beri kemuliaan lagi, sekali lagi, lebih keras lagi.
Kita mau bersama-sama membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terdira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terdira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Kita pujikan dari awal. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti gerakan choir ya. Besarkan nama, mari kita ikuti. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terdira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah, sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang haleluya, amin. Oh, hidupku haleluya, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Oh, Tuhan yang, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan penuh keimanan. Oh, Tuhan yang ajaib. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus. Sekali lagi, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh Dia. Haleluya, bersyukur pada Tuhan. Biarlah setiap penjuru dari utara, selatan, dari barat sampai timur memuliakan nama Tuhan karena kedahsyatan Allah kita. Allahku dahsyat. Amin.
utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, biarlah hanya nama Tuhan yang kita tinggikan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Silakan duduk saudara, beri kemuliaan bagi Allah kita. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Kemuliaannya begitu luar biasa. Kemuliaan Tuhan telah hadir, telah turun di tengah-tengah kita, sehingga setiap umat Tuhan dibangkitkan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan,
genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas saat pagi hari ini. Menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang, Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Inilah kerinduan kami Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Puji-pujian kami, sikap hati kami, dan terlebih lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati setiap kami. Roh Kudus, kami persilahkan untuk menjelaskan lebih lagi setiap firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, bila firman Tuhan saja yang nampak dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat rekan-rekan tim Praise and Worship. Saya sebenarnya pengen beledeh kayak kelambi gitu ya, tapi cuma kasporet kan isinya, tidak berani. Jadi kita santai gitu ya. Kenapa saya pakai jas? Itu karena saya jarang pakai jas Pak. Kan enggak pernah diundang kemana-mana pakai jas gitu loh. Jadi daripada nanti enggak sering dipakai terus sesak tiba-tiba harus kasih kode ke istri kan enggak enak juga ya. Karena kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi mari manfaatkan apa yang ada. Puji Tuhan, saya datang ke sini pakai mobil Bapak Ibu Saudara. Di bagian rektor gitu. Samping saya wakil rektor. Padahal yang wakil rektornya mobilnya lebih baik gitu ya. Ya karena ternyata kalau sebuah unit gitu ya, mobil atau apa, ada satu saja yang bermasalah, itu enggak bisa hidup. Jadi sudah 3 minggu enggak pakai mobil. Tapi ketika ada tenaga yang diganti di situ, bisa berjalan, bisa kemana-mana. Jadi sama saja dengan kita semua Bapak Ibu Saudara, ketika tubuh kita secara sistem, secara bagian-bagian tubuh semuanya beres, kita akan bisa
melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kalau kemarin waktu di Oikos gabungan, Bapak Gembala sampaikan kalau cantengan itu mempengaruhi semuanya. Saya juga sama, enggak tahu apakah ini penyakit pendeta gitu ya, di bagian tangan. Tapi maaf, saya enggak bisa tunjukkan karena di tengah. Di tangan tengah saya ini, driji ini, itu enggak bisa naik. Kalau turun bisa tapi naik gini enggak bisa, jadi bengkong. Enggak tahu kenapa. Saya cerita dengan Pak Ruli, beliau bilang dengan iman, Pak Heri tunggu 4 hari, sembuh dengan sendirinya. Wah, dan hari ini setengah sembuh Pak. Tapi puji Tuhan, tapi enggak apa-apa. Tiap malam diurut dengan penuh cinta oleh istri, jadi bisa naik gitu ya. Tapi betul-betul sakit sekali Pak. Saya enggak tahu kenapa, tapi katanya sih apa ya, jari pelatuk atau apa itu loh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita, cepat selesaikan. Itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Hal yang rohani, hal yang secara fisik, sudah kelihatan di samping Bapak Gembala, cantengan saja. Itu bukan penyakit yang bergengsi ya. Judulnya saja cantengan gitu kan. Kalau jantung itu kan bergengsi ya. Ya, tapi jangan. Karena kakak saya sudah kena jantung harus 2 ring. Tapi ya puji Tuhan setelah di ring ya dia sudah kemana-mana masih tetap nguyang-guyu karena enggak bayar. Bayangan kalau sakit bayar Bapak Ibu Saudara. Tanya Pak Gembala, berapa Pak kalau pasang ring itu Pak? Enggak usah tahu ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah kita bisa baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena sulit bagi saya mengucapkan di pribadi yang lebih mementingkan orang lain. Saya cari-cari padanan kata atau lawan kata juga dari tema ini. Saya cari dapatnya from egoist to altruist gitu ya. Tadi Pak Andreas buatkan desain yang bagus banget gitu. Bapak dari mana caranya gitu ya, karena saya 2 hari tidak bisa membuat itu. Ternyata hanya dalam waktu tidak sampai hitungan 30 menit sudah ada bagus gitu ya. Tapi jangan ditampilkan Pak, nanti saya kelihatan elek banget ya Pak. Jangan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya mungkin salah satu orang yang egois. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang sudah mendapat kasih Tuhan. Kita sudah memperoleh Kristus dalam diri kita. Tapi seringkali kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Kita keep Kristus di dalam diri kita. Tidak ada keinginan, kerinduan kita untuk berbagi kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengkeep sendiri hal yang baik ada dalam diri kita. Terkhusus tentang Kristus, tentang keselamatan. Kita akan lihat tema dalam 1 bulan ini. Kalau saya boleh kasih judul yang lain agar saya bisa gampang menyampaikannya adalah egois to altruis. Apa itu altruis? Itu adalah lawan kata dari egois. Lebih mementingkan orang lain. Kita akan buka di Efesus 4 ayat 28. Saya baca buat kita semua. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya ulangi sekali lagi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nanti ada 3 bagian yang mau saya sampaikan. Yang pertama tentang janganlah mencuri lagi. Yang kedua, baiklah ia bekerja dengan keras. Yang ketiga, supaya ia bisa berbagi. Ada 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tentunya kemarin sudah dibuka oleh Bapak Gembala dengan sangat baik menjelaskan lebih dasar-dasarnya secara luas. Nanti minggu berikutnya akan menerangkan. Tetapi yang penting adalah bukan berapa banyak seringnya kita mendengar firman Tuhan. Itu penting, tetapi juga berapa banyak kita melakukan firman Tuhan.
Kalau dalam 1 bulan ini kita mendengar tentang egois, tentang tidak boleh egois, tetapi apakah pertama kali mendengar sudah ada komitmen dalam diri kita untuk kita boleh mulai melangkah menjadi pribadi-pribadi yang mementingkan orang lain. Yang pertama, stop hidup egois. Kebetulan ya puji Tuhan kemarin dapat bocoran ketika ibadah gabungan, jadi ada sedikit menolong saya gitu ya. Kenapa egois itu sama dengan pencuri ya gitu ya. Mencuri itu bahasa aslinya adalah klepto. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar kata klepto. Klepto ini satu kelainan perilaku. Dia tidak membutuhkan barang itu, tetapi dia pengennya mengambil hal-hal yang kecil-kecil. Diambil, disimpan punya orang lain. Itu klepto. Jadi ini hanya kelainan perilaku. Kalau di dalam ilmu psikologi, kleptomania. Dia mengambil hal-hal yang kecil-kecil dari teman-temannya. Mencuri atau klepto adalah keinginan atau tindakan mengambil milik orang lain yang bukan miliknya dengan cara tidak benar, sembunyi-sembunyi. Jadi mencuri itu pasti sembunyi-sembunyi dan pasti itu tindakan yang keliru. Tidak mungkin dia akan mencuri itu secara gamblang gitu ya. Misalkan saya mencuri HP-nya Pak Gembala. Pak Gembala ada, Pak saya nyuri ya, kan tidak mungkin. Pasti ketika beliau, saya doakan supaya nanti jam 9 beliau kebelet ke belakang gitu ya. Saya akan tok-toknya duduk di sini, beliau pergi saya ambil. Jadi ada satu perencanaan dalam diri saya untuk bisa mengambil barang dan itu secara sembunyi-sembunyi, secara tidak benar. Karena memang namanya pencuri atau mencuri. Konteksnya apa sebenarnya? Kenapa Paulus sampaikan ini? Apakah di antara jemaat ada banyak pencuri? Mungkin iya. Ataukah kondisi Efesus pada waktu juga banyak pencuri, banyak penjahat? Yang pertama, Efesus adalah kota perdagangan, sudah disampaikan. Sangat maju, kaya, menjadi pusat budaya, pusat agama, perdagangan, kota metropolis, dan juga ada banyak materialisme di situ. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan materi, mendapatkan uang, mendapatkan harta di situ. Dan timbul juga hedonisme, kemewahan-kemewahan. Ketika itu terjadi pasti di Efesus ini, kayak di Jakarta, itu menjadi pusatnya pemerintahan Indonesia, semuanya pengen pergi ke Jakarta. Tetapi akibat dari dampak efek dari kota yang sangat maju, kan berbagai orang datang ke tempat itu. Berbagai bangsa datang ke tempat itu. Pasti akan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Pasti akan terjadi bentrokan budaya. Jadi budaya sana, budaya sini di situ. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta, mendapatkan kebutuhan mereka terpenuhi. Ada gap sosial yang sangat tinggi antara si kaya dan si miskin. Timbul hedonisme. Karena ini memang kota besar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah punya anak, melepaskan anak kita untuk pergi ke kota yang lain, misalkan ke kota Jakarta, pasti ada kekhawatiran kita. Bagaimana pergaulannya? Bagaimana kehidupannya? Tidak usah itu saja, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di kota besar, UMR-nya berbeda. Upah minimum regulernya berbeda. Karena memang di situ ada pusat ekonomi, pusat perdagangan. Tapi hal yang menjadi pusat segala sesuatu tadi, itu ada dampak sosialnya, dampak negatifnya. Bapak Saudara kalau pergi, lihat di YouTube lah, ada orang-orang di Jakarta yang hidup dalam kolong jembatan tol. Orang yang hidup hariannya itu, dia tidak bisa berdiri tegak di dalam rumahnya, karena apa? Dia berada di kolong jembatan. Dia harus berjalannya munduk-munduk gini, baru dia nanti di bagian yang dia bisa berdiri. Ada banyak sekali kerumitan di situ. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Urban Poor Consortium, jadi ini sebuah bukan ormas tapi LSM, dia itu mendampingi orang-orang miskin kota. Orang-orang miskin kota yang di situ mereka berpenghasilan sangat-sangat
jauh di bawah UMR yang ada. Kalau UMR-nya 4 juta berarti kehidupannya, biaya hidupnya juga segitu. Karena memang itu sudah diukur. Di Solo Bapak Ibu Saudara, kalau di TikTok sering bilang bahwa Solo itu adalah kota yang paling enak, paling nyaman buat orang-orang di masa tuanya. Saya tidak tahu betul atau tidak, karena saya belum tua dan belum pernah di kota yang lain. Saya itu termasuk jago kandang, Pak. Tidak pernah pergi kemana-mana. Numpak pesawat juga belum pernah. Pergi ke kota paling jauh itu Jakarta, tapi enggak nginepnya cuma semalam. Bali ya karena study tour. Ini belum pernah tinggal di mana-mana. Ya penak memang di Solo ya. Tapi ya kayaknya slow, enggak ada semangat dan sebagainya. Tetapi ternyata banyak teman-teman saya yang di Jakarta, di Kalimantan yang bekerjanya enak-enak gitu ya. Sugih gajinya 2 digit dan dia bilang, "Bro, aku yang iso sok ben mulai ning Solo. Tolong golekno tanah gitu ya. Tukune ning sok ben." Oh ya larang tak bilang gitu. Jadi pengen banget. Bayangkan kalau ini adalah kota perdagangan di situ, pusat budaya, banyak orang-orang yang hadir di situ dengan beraneka ragam kebudayaan yang ada di situ. Efeknya pasti akan sangat luar biasa. Ada gap antara si kaya dan si miskin. Ada masalah sosial, mungkin masalah perumahan kalau kita melihat yang sekarang. Itu masalah kota besar. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada di Solo, tidak terlalu seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Yang kedua, adanya kuil Artemis. Kalau yang pertama tadi karena Efesus adalah kota perdagangan, Efesus adalah pusat ekonomi, Efesus ada berbagai macam jenis orang. Itu menimbulkan mereka berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan, mencari untuk pemenuhan kebutuhan. Mungkin akhirnya melakukan kejahatan karena tidak punya pekerjaan. Akhirnya mencuri, akhirnya mengambil milik orang lain karena memang mereka harus berpacu dengan keadaan di kota Efesus. Yang kedua, kenapa Paulus bicara tentang pencuri di situ? Kuil Artemis. Kita sudah tahu kemarin gambarannya, Dewi Artemis seperti apa. Kuil Artemis adalah pusat suaka atau perlindungan bagi para pelaku kejahatan. Mas Iko mana? Tahu suaka, Mas? Apa itu suaka? Hah? Bukan Triswaka, oh Mas. Suaka marga satwa. Apa itu suaka? Oh Mbak Dita? Ya. Suaka itulah tempat perlindungan. Jadi kuil Artemis itu di sekelilingnya ada sebuah tembok. Kalau para pelaku kejahatan ada di situ, mereka tidak bisa ditangkap. Artinya ini menggambarkan bahwa tempat Efesus itu bisa tempat berlindung, khususnya di dekat kuil Artemis ini. Itu untuk mereka berlindung para pelaku kejahatan. Itu menyebabkan pencurian, pembunuhan, kejahatan menjadi subur di situ. Bahkan timbul kampung-kampung pencuri. Jadi pencuri-pencuri, para pembunuh yang ada di Efesus itu mereka mendapat perlindungan. Kenapa di situ Paulus sampaikan? Banyak orang akhirnya hanya menggantungkan pekerjaannya, bukan pekerjaan ya, tidak mau bekerja. Mereka melakukan satu tindakan yang instan dan itu menyalahi aturan untuk apa? Mengambil milik orang lain. Karena di situ apa? Dilindungi. Kalau mereka mau berlari, mau bersembunyi di sekitar kuil Artemis. Dalam wilayah tertentu di sekeliling tembok-tembok kuil, tidak seorang pun boleh ditangkap karena melakukan kejahatan apapun, termasuk mencuri. Kalau zaman dahulu Bapak Saudara pernah mendengar namanya, jadi orang-orang beli saham kosongan, mendirikan perusahaan kosongan. Dia berada di daerah negara-negara di Samudra Pasifik sana. Banyak orang-orang Indonesia yang dia mencari, mendaftarkan perusahaan yang tidak ada faktanya, tetapi dia buat di daerah negara-negara di Samudra Pasifik. Kenapa? Tidak ada pajak. Bahkan tidak usah jauh-jauh di Singapura, banyak orang ndelik ke duit. Kalau kita ndelik apa? Kita tidak punya uang sama sekali. Jadi subur banget. Kalau Bapak Saudara tahu keadaan bangsa ini juga seperti itu. Kayak ini, Paulus sampaikan itu bahwa
kalau kamu mencuri, berhentilah. Karena dia tahu di situ banyak kejahatan, tidak hanya pencurian. Kenapa? Karena mereka pengen mendapatkan pemenuhan kebutuhan dengan cara instan, tidak mau bekerja. Dan itu terjadi karena dituntut oleh kondisi kota Efesus yang begitu sangat dinamis, yang begitu sangat harus mereka memenuhi kebutuhan. Tentunya saya yakin biaya hidup di sana juga besar. Karena apa? Itu adalah pusat, pasti sekelilingnya beli tanah mahal, beli makanan mahal dan sebagainya. Itu menuntut orang-orang yang tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang mereka bisa. Apa tadi? Mencuri. Itulah Paulus kenapa sampaikan bahwa berhentilah mencuri. Kenapa mencuri itu sama dengan egois? Kita akan lihat. Egois itu sama dengan individualis. Orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Pencuri sama dengan egois. Mengambil hak atau milik orang lain untuk dimiliki sendiri dan dipakai untuk memenuhi kepuasan pribadi dengan cara yang tidak benar. Kita pengen memiliki sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita dengan supaya kita boleh terpenuhi setiap kebutuhan kita. Itulah seorang pencuri dan itu adalah egois. Kita pernah mendengar atau pernah membaca cerita Raja Daud di Alkitab bagaimana dia mengambil anak domba dari orang lain untuk dipersembahkan. Padahal dia punya. Akhirnya dia diingatkan oleh seorang nabi di situ. Egois. Para pencuri ini adalah orang-orang yang egois. Itu bukan haknya tapi dia mengambil. Untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mungkin ada istilah wekmu, wekku, wekku, wekku gitu ya. Pernah ya? Wekmu ki wekku, tapi yang wekku, wekku gitu. Kan itu urek. Kalau bahasa zaman saya dulu kecil apa? Urek kecing gitu. Karena apa? Karena itu tindakannya tidak baik. Tindakannya tidak bagus. Seorang pencuri tadi dia mengambil hak milik orang lain. Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus, berhentilah kamu mencuri. Nanti dalam 3 fase itu ada, kita tidak stop egois. Yang kedua, belajar untuk menghidupi sendiri. Yang ketiga, belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tok, Bapak Ibu Saudara pernah yang IPS ada? Mas Lili IPS ya? Oh IPA toh. Akuntansi Pak. Pernah dengar yang namanya John Stuart Mill? Tahu enggak ya? Dia seorang tokoh ekonomi bilang gini, carilah manfaat sebanyak-banyaknya untuk sebanyak-banyaknya orang. Jadi carilah manfaat sebanyak-banyaknya dari banyak orang. Ini menimbulkan apa? Banyak orang berlomba-lomba, akhirnya muncul kapitalis. Berusaha mengambil semua yang ada. Karena adalah prinsip ekonomi. Dia ambil semuanya agar dia mendapatkan semuanya dari semakin banyak orang. Orang keleleran, orang masalah. Yang penting aku harus bekerja, melakukan transaksi ekonomi, buat ini seakai-akai. Orang saya mikir ke orang yang menjual di situ. Ini menimbulkan paham-paham yang lain. Akhirnya apa? Orang berlomba-lomba. Bagaimana perusahaan yang besar itu dia akan midak atau menginjak perusahaan-perusahaan kecil. Beberapa waktu yang lalu pernah, yuk kita belanja di toko tetangga kita. Pernah dengar enggak istilah itu dulu? Kenapa? Karena muncul Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Dulu mungkin aturannya, saya dulu pernah ditawari sekitar 7 tahun yang lalu. Gelora Bro kerjasama mendirikan Alfamart. Wah, tadi pikir orang kaya gitu ya. Yang penting sediakan lahannya minimal 100 meter. Nanti saya akan membangunkannya dan juga ngiseni barangnya. Tinggal kamu pilih apa? Kamu boleh ngatur pegawai, tapi kalau enggak ya kamu tanahnya saja. Tapi itu akan mematikan usaha-usaha kecil. Toko kelontong di kanan kiri tetangga kita. Tapi itu adalah prinsip ekonomi, enggak apa-apa. Karena memang yang sebanyak mungkin dia mendapat keuntungan. Tapi membuat orang lain
usaha-usaha kecil yang lain itu mati semuanya. Ini sekarang muncul UMKM. Di tiap-tiap kelurahan, kecamatan pasti ada orang-orang jualan makanan. Siapa yang jualan? Orang-orang kampung sekitar. UMKM. Alfamart, Indomaret tetap ngembiah gitu ya. Itu kebutuhan harian. Tapi memang itu yang terjadi. Karena orang-orang ekonomi memang melakukan itu. Sebenarnya harusnya ada orang-orang seperti pelaku-pelaku ekonomi, dia harus punya namanya, itu bentuk kepedulian mereka, bentuk mereka tidak egois, CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi ada tanggung jawab sosial yang harus dikeluarkan perusahaan itu untuk apa? Berbagi kepada orang-orang sekitarnya. Bisa kepada panti asuhan, bisa kepada mungkin ormas, bisa kepada panti jompo dan sebagainya. Karena apa? Dari keuntungan yang dia dapatkan sebanyak-banyaknya itu, dia ada tanggung jawab. Untuk apa? Tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat di sekitar perusahaan itu. Itu harus terjadi. Kalau enggak, itu egois. Karena mereka mungkin menerapkan seorang ekonomi ini. Carilah manfaat sebanyak-banyaknya. Bisa diganti carilah untung sebanyak-banyaknya dari sebanyak mungkin orang. Ini memang prinsip ekonomi. Mungkin is oke saja. Tetapi ternyata regulasi di bangsa ini mengatur itu. Bahwa tetap ada perusahaan, ada CSR. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau punya perusahaan besar gitu ya, atau punya teman punya perusahaan besar, mungkin kita kita bisa manfaatkan untuk kegiatan sosial, kita datang kepadanya saja, karena memang ada di situ. Tapi ini adalah, prinsip ini adalah egois. Nah, dia mengambil manfaat sebanyak mungkin dari banyak orang. Tidak ada sesuatu yang dia berikan kembali kepada orang lain. Dia, kalau bangsa Indonesia ini, saya lupa di pasal berapa di Undang-Undang Dasar, yang berhak akan tanah, air, dan semua isi di dalamnya, kekayaan yang ada itu adalah miliknya negara, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Beda ya. Jadi diambil semuanya, dimiliki oleh bangsa Indonesia, segala kekayaan, tanah, air yang ada di Indonesia ini, dia manfaatkan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, tetapi ada sosialnya apa? Untuk kemakmuran rakyat. Memakai prinsip ini tetapi dia negara tetap memikirkan orang lain, memikirkan rakyat, itu tidak egois. Slide selanjutnya. Kalau tadi kita harus menyetop egois kita. Kita sudah tahu kebiasaan kita, orang-orang yang egois. Kalau Paulus gambarkan tentang seorang pencuri, dan memang benar pencuri adalah egois. Pencuri adalah mereka memenuhi kebutuhan dengan cara mengambil hak milik orang lain dengan cara tidak benar. Itu adalah egois. Yang kedua, kalau sudah kita stop kebiasaan kita menjadi orang egois, yang berikutnya kita harus hidup mandiri dengan bekerja. Ini baru step berikutnya ya, step yang kedua. Efesus 4 ayat 28b dikatakan ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kalau tadi kita melakukan tindakan pencurian, mengambil milik orang lain atau sama dengan egois, keegoisan kita merugikan orang lain. Kita harus hentikan itu. Stop sekarang ini juga. Langkah selanjutnya adalah apa? Kita hidup mandiri. Kita hidup, ini bahasa aslinya adalah ergasomai. Bekerja, berdagang, mempraktekkan, memperoleh dengan keras. Artinya apa? Kita mendapatkan sesuatu karena kita bekerja keras. Karena kita mengusahakan dengan sendirinya. Kita tidak egois. Ingat ya, tidak egois. Karena kita akan memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan kita makan kita penuhi dengan bekerja keras. Ini bukan tindakan seorang pencuri. Karena yang pertama tadi harus kita stop itu. Karena adalah tindakan egois. Yang kedua, kita lakukan sendiri. Memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak mengambil haknya orang lain. Tapi kita bekerja keras dengan tangan kita. Hidup mandiri. Karena manusia itu adalah manusia pekerja. Homo laboris. Dan hakikat manusia adalah bekerja. Kerja adalah kodrat dan tindakan khas manusia. Apa maksudnya? Ya memang kita harus bekerja.
Tidak bisa kita diam saja. Kalau tidak bekerja jangan makan. Firman Tuhan katakan itu. Setiap manusia punya kebutuhan. Bekerja adalah cara memenuhinya. Memang burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan dandani dengan begitu indahnya. Tapi kodrat kita, natur kita adalah manusia yang bekerja. Artinya apa? Kita harus melakukan sesuatu untuk menghidupi kehidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu disebut mandiri. Kita sudah mulai langkah berikutnya. Next. Kenapa kita harus bekerja? Karena bekerja ini bermakna religius. Di Kejadian 1, 26 sampai 30. Allah itu menciptakan kita di hari terakhir. Setelah semuanya disiapkan oleh Allah. Manusia diberikan mandat budaya namanya. Allah memberi kuasa kepada manusia atas alam semesta. Mengajak manusia bergandeng tangan dengan Allah. Kita berpartner dengan Allah. Untuk apa? Memelihara dan melestarikan alam semesta dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Ini di Kejadian dikatakan seperti itu. Artinya memang dari awal kita memang harus bekerja. Tuhan berikan kita kemampuan, berikan kita kuasa, berikan kita tanggung jawab. Untuk apa? Mengelola alam semesta ini. Mengelola apa yang ada di dunia ini. Itulah hakikat manusia sebagai homo laboris, manusia yang bekerja. Paling tidak kita berada pada posisi ini. Tapi memang belum menjawab tema kita. Kita tidak merepotkan orang lain. Kita tidak mengambil hak orang lain agar hak kita terpenuhi. Tidak, karena itu namanya pencuri. Yang kedua ini adalah minimalnya saja. Mari kita berada pada posisi. Ada istilah disampaikan kayak gini. Yen kowe orang migunani tumrap liyan, ora apa-apa. Sing penting kowe orang ngrugekke wong liya. Jadi kalau kita belum bisa berguna bagi orang lain, paling tidak kita apa tadi? Tidak menyusahkan orang lain, saya lupa ya. Jadi kalau kita memang belum bisa berguna bagi orang lain, tapi paling tidak orang ngrugekke wong liya. Itu ada istilah, saya punya kakak ponaan dari saudara kita Katolik, dia kena kanker sinusitis. Dia tidak bisa dioperasi karena harus membelah tengkorak ini. Akhirnya dia berobat, saya daftarkan BPJS teman saya, perusahaan teman saya agar tidak bayar. Dia disinari itu 40 kali, di kemo itu lebih dari 30 kali. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kondisi kayak gitu. Tidak bisa menelan makanan, harus cairan yang masuk ke dalam, itu pun harus yang baunya menyengat. Kenapa? Agar terasa. Bahkan orangnya sudah gede dhuwur ireng, soyo ireng. Bengkerok gitu ya. Sininya. Dia tidak bisa menelan sama sekali. Bayangkan di sinari itu, saya tidak tahu ya sakitnya kayak apa. Kalau yang pernah mungkin bisa bercerita. Dia pernah dalam kondisi lemah, letih, lesu, berbeban berat. Dia sudah putus harapan. Tapi ketika kami sekeluarga datang, menengok, karena memang permintaan dari istrinya. Dia bilang, wis ora kuat aku. Bobotnya turun 30 kilo lebih. Tidak bisa dioperasi kankernya itu. Tapi dia akhirnya mendapat kekuatan baru, tidak tahu. Mungkin ya dia pasti berdoa ya. Apa rosario atau apa, saya kurang tahu. Di situ, dia mulai sembuh. Dia bilang, kan itu kan menyusahkan istri anak-anaknya ya. Dia bilang, yen uripku ora iso bermanfaat bagi orang lain. Paling aku ora iso orang ngrugekke wong liya. Orang membuat orang lain sengsara. Dan puji Tuhan apa? Sembuh Bapak Ibu Saudara. Tapi memang akibatnya entek untune. Sampai hari ini pun kalau makan ayam karto tembel, katanya itu kayak sampah. Yang penting melebu lah gitu, karena kalau enggak makan kan ya perlu nutrisi. Sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara pergi ke daerah Nusuan, ke arah makam Astana Utara itu, ada pom bensin mini, itu saudara saya, anak Pak D saya. Dia menjadi survivor kanker yang luar biasa.
Karena memang tidak bisa dioperasi karena ada di dalam sini. Di dalam sini. Dia bilang seperti itu. Kalau memang kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak orang rugi ke wong liya le. Paling tidak membuat orang lain itu kesusahan. Dia bilang seperti itu. Paling tidak minimal ini kita harus melakukannya. Tapi kita sebagai orang percaya harus lebih dari ini. Kita bisa mandiri melakukan diri kita. Kita tidak berada pada orang egois tadi. Allah menugaskan manusia untuk bekerja, mengelola, melestarikan alam semesta. Ketika Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, itu yang dilakukan, dikerjakan. Karena itu kita disebut manusia pekerja, yang dari awal memang kita harus bekerja dan kita berpartner dengan Allah untuk bekerja. Dengan bekerja manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Kerja adalah ibadah, Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir ibadah itu, ya ini memang ibadah secara liturgis ya. Tapi kalau saya bilang, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah ibadah. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengingat Tuhan dalam pekerjaan kita, itu ibadah sebenarnya. Yang memisahkan antara hal rohani dan jasmani adalah kita sebagai manusia. Tapi Tuhan tidak. Karena ini semuanya dalam miliknya Tuhan. Ada dalam kendali Tuhan. Jadi bekerja itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap kita. Bekerja itu tidak harus aku ini ditutup ini. Misalkan memang kita hanya bisanya bekerja lewat online, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi yang penting kita tetap melakukan bagian kita. Melakukan kewajiban kita karena Allah saja ya bekerja untuk menjaga kita. Bapak Ibu Saudara kan pasti percaya Allah itu tidak pernah sare. Kalau Allah sare Bapak Ibu Saudara. Allah tekuk gini. Gitu, Mbak Dita lewat langsung ditimbun yang di gitu ya. Dia terus bekerja. Dia pengen kita juga bekerja, berpartner dengan kita. Kalau yang pertama tadi seorang pencuri dia tidak bekerja dengan sebenarnya. Karena dia egois. Sekarang kita mulai tahap berikutnya. Mari kita bekerja bersama-sama. Untuk apa? Paling tidak memenuhi kebutuhan kita sendiri. Itu namanya mandiri. Kita menjadi orang yang tidak egois. Karena memang kita melakukan kewajiban dan mendapat hak kita. Itu adalah level yang kedua. Selanjutnya Pak. Yang ketiga, ini yang mungkin tidak gampang. Kalau tadi yang saya seringkan di depan seorang bapak-bapak mau lihat tanah dan mau beli tanah hanya untuk bisa melayani orang di situ, dia sudah pada posisi ini. Hidup altruis, apa itu altruis? Lebih mementingkan orang lain. Yang pertama tadi hidup kita itu merugikan orang lain, yang kedua kita tidak merugikan, yang ketiga lebih lagi kita tidak hanya tidak merugikan tetapi bermanfaat bagi orang lain. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang. Efesus 4 ayat 28c dikatakan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Membagikan to impart, bahasa ada metadidome, menawarkan dengan cara mengganti. Menawarkan sehingga terjadi pergantian pemilik, berbagi, menyerahkan. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain. Entah materi, entah tenaga, entah apapun. Ada sesuatu yang harus kita impart kepada orang lain. Kita berikan, ada sesuatu yang berpindah kepemilikan. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Contohnya yang gampang saja. Dan tadi habis ngobrol sebentar dengan Bapak Gembala. Karena lama tidak ketemu ya Pak. Ngobrol situ. Kita kan berdoa. Berdoa untuk gereja gedung yang permanen. Karena doanya kadang tidak pas. Gedung yang lebih permanen. Lebih sih kayak apa gitu ya. Gedung permanen yang kita bisa tempati di situ. Tanpa kita pindah-pindah. Sudah bagus kita mendoakan itu. Belum ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Selain hanya doa kita. Betul enggak? Ketika nanti pada waktunya Tuhan tunjukkan sebuah tempat. Kita enggak tahu tempatnya di mana. Yang pasti saya usul Pak di Indonesia ya Pak. Wah, gitu ya. Di Indonesia. Di Solo ya.
Kalau kita sudah berada pada posisi mendoakan, puji Tuhan pada level yang kedua. Kalau kita bisa lebih lagi, ada sesuatu yang kita impart tadi, yang kita bagikan, yang kita tawarkan untuk kita sama-sama mewujudkan kerinduan kita semua mendapatkan gedung permanen. Luar biasa. Dan saya yakin di tempat ini orang-orangnya juga akan pada posisi ini. Karena kita belum tahu saja di mana gitu ya. Kalau sudah tahu kan, itu loh itu ya. Kadang kita kan perlu percaya kalau melihat ya Pak ya. Kan melihat dulu gitu. Kadang yang mana Pak Gembala? Sebentar ya. Wah gitu ya. Situ mungkin kan kita tidak apa ya, Korea yakin gitu ya. Tapi kalau itu loh, kita doakan sana. Wah, kita kan banyak di sini, 120. Doakan sama-sama, tidak hanya mendoakan, mari sama-sama kita bagaimana caranya. Kita bisa mendapatkan itu, tentunya kita dekengan kita adalah pusat surga. Wah gitu ya. Kita tidak tahu loh, kita mungkin terbilang baru berapa tahun. Tapi kalau Tuhan izinkan itu kita mendapat, mari kita sama-sama pergumulan ini. Ini bukan pergumulan Bapak Gembala saja, enak dipergumulkan beliau saja. Kalau yang bergumul Bapak Gembala saja, sing ditulungi beliau tok gitu ya. Kita semua bergumul sama-sama. Ini sebagai tanda kita tidak egois, tapi paling tidak kita mendoakan sudah kita lakukan. Tapi next selanjutnya tadi apa? Kita ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Tidak sekedar ucapan doa kita. Ini adalah kebutuhan bersama, bukan kebutuhan pribadi Bapak Gembala. Oke, untuk gereja nanti Bapak Gembala tinggal di situ, ngapain main gede banget di sana gitu ya. Malah ngersi ini, malah susah ya Pak ya. Ini harus ada level selanjutnya. Kita orang percaya, kehidupan orang percaya tidak sekedar hanya berubah dari buruk kepada baik. Di sini tidak ada yang buruk kalau saya bilang. Bukan wajahnya loh ya, sifat karakternya kan sudah diajar berapa tahun ya Pak? Hampir 3 tahun. Masa masih ada yang buruk? Yang buruk ngacem? Enggak ada. Karena ajaran di sini luar biasa loh. Saya tidak ngepek-ngepek, ke nanti dikei kod baik saya oke enggak lah. Enggak. Karena tema-temanya itu tentang karakter, tentang iman. Bukan tentang nanti berkat luar biasa, melu ghosting kok pasti ngene, berlipat kali ganda, enggak. Berat-berat ini potensi Melayu sebenarnya kayak gini. Tapi enggak, Bapak Ibu Saudara bertahan di tempat ini. Enggak ada orang-orang yang dalam karakternya semuanya on the way dan banyak yang baik-baik semuanya karakternya sudah mulai Tuhan tumbuhkan. Tapi enggak sekedar kita menjadi baik Bapak Ibu Saudara. Tidak sekedar kita menjadi selamat tadi kalau dari Allah saya sampaikan. Kita menjadi orang egois kalau hanya sekedar menjadi baik. Kita menjadi egois kalau kita hanya sekedar selamat. Kita menjadi orang egois kalau sekedar hanya kita mendapatkan kasih daripada Tuhan. Namun harus berproses untuk kehidupannya bisa berdampak bagi orang lain. Kalau saudara sudah baik di tempat ini, mari kita berdampak bagi orang lain. Dengan kebaikan kita, mari kita impartasikan. Mari kita tadi menawarkan kebaikan daripada Tuhan kepada orang lain. Ini tidak sekedar tidak egois. Altruis tadi. Yang mementingkan orang lain. Tidak mementingkan diri kita, tapi buat orang lain. Saya senang juga gereja ini dikatakan, kalau memang kita bisa membantu gereja lain, kenapa tidak? Kita tidak egois. Sama-sama kita bertumbuh. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Ini kan kita kayak mematikan keinginan kita. Kita memang sedang butuh, tetapi kadang orang lain lebih butuh. Bisa enggak kita pada posisi seperti itu? Kita sudah bisa mendoakan gereja kita untuk mendapatkan gedung permanen. Itu sangat baik. Itu luar biasa. Ada sesuatu suara doa yang keluar dalam diri kita. Bahkan tidak hanya mungkin ketika kita beroikos atau bertemu dalam ibadah. Tetapi kita di rumah mungkin ada yang nyangking doa. Aku pengen gerejaku ada tempat permanen. Seminggu mungkin bisa kalau 120 orang doa bareng-bareng tiap hari berapa banyak doa yang terpanjatkan ke atas. Sama, suaranya sama.
Gedung permanen, gedung permanen, gedung permanen. Ya apa kan? Kita punya Tuhan, punya pemilik segalanya. Kan kalau Tuhan bilang, lah kowe ora tau njaluk kan repot juga ya. Tuhan kok rendang oleh gedung ya? Lah kowe ora tau njaluk no. Kan kowe ya mudeng Tuhan. Loh aku mudeng. Kowe njaluk kan ya ora apa-apa. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tidak menjadi orang-orang yang sekedar baik saja, tapi kita menjadi lebih baik karena kita adalah orang percaya, berproses untuk hidup kita berdampak bagi orang lain. Berproses untuk hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Memang ada sesuatu yang harus keluar dalam diri kita. Tadi, metadidomi tadi. Kita bahkan menawarkan loh ya. Tak wangi gelem rak. Tak jajake gelem rak Mas. Enggak mau ya. Ada sesuatu yang keluar Bapak Saudara. Kalau dari awal tadi kita egois, mengambil haknya orang. Yang kedua kita tidak mengambil haknya orang, tidak menyusahkan orang, hanya untuk diri kita sendiri. Itu pun saya masih bilang tetap itu apa? Egois. Tapi yang ketiga ini kita menjadi altruis tadi. Menjadi apa? Orang yang lebih mementingkan orang lain. Kita akan lihat siapa contohnya. Tuhan Yesus sendiri. Ngapain dia turun-turun dari surga ke dunia? Hanya untuk mati di atas kayu salib. Dia mementingkan kepentingan manusia yang dikasihinya. Apa ada seorang yang disembah seperti beliau? Tidak ada. Turun ke dunia. Bahkan ketika dia di Taman Getsemani dia bilang apa? Kalau boleh biar cawan ini lalu daripada aku. Tapi dia taat pada Allah Bapa. Dia lakukan itu. Siapa yang berdosa? Kalian dan saya. Kepentingan siapa keselamatan? Kepentingannya adalah kita. Tidak selamat. Tapi Allah mengambil alih itu. Dia mengorbankan kemuliaannya. Dia turun ke dunia. Dia tekun memikul salib. Bayangkan, memikul salib kok tekun. Tekun, setia, kelendah, mungkin bahasa Jawanya gitu ya. Memikul salib. Saya beberapa kali memerankan Tuhan Yesus. Sebelum 60 ke atas. Beratnya maksudnya. Kalau 60 ke bawah masih bisa. Yang ngangkat, yang enggak bisa. Karena saya sudah 70. Berat, salibnya berat. Apalagi ketika Yesus betul-betul disalib. Saya pernah ceritakan berkali-kali di hadapan Bapak Ibu Saudara. Mikul salib 35 kilo pinjaman dari GKJ Nusuan, gede kotak gitu ya. Dari Kepunton, kalau pernah masuk Kepunton, dari pintu depan sampai ke mimbar. Itu beratnya minta ampun. Ditendang, main drama. Tapi kan ada kecelakaan pasti. Ketatap salib sing gede, melendung. Tapi kan enggak dirasa. Bareng rampung, dibersihkan makeupnya, lorone ramu Mbak Bu Saudara. Habis sampai di mimbar yang paling atas ada batu-batu itu kalau pernah ke Kepunton. Salib itu diturunkan bentar, saya ditalen gini, diangkat ke atas, yuk gitu. Untung hanya beberapa menit. Anak habis bilang, langsung cepet-cepet ya. Eli Eli lama sabatani, langsung didoke. Kalau kayak Tuhan Yesus kan, Eli, selak wedi saya, karena tidak itu digondeli pakai orang. Jadi pakai orang itu beberapa lulusan Kasmaji Pak, gede banget orangnya, namanya Mas Agung, gede gini. Dia tidak pakai baju, pakai celana komprang kayak punya Ibu Retno yang itu. Digondeli, salibnya digondeli, padahal pabelnya segini. Iya orang main drama saya tidak mau Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau saya Tuhan itu saya tidak mau ngapain menebus dosa kalian gitu ya. Kenal we ora gitu. Tapi Tuhan mau lakukan itu buat kita. Jalannya tidak mungkin jalannya Yesus itu hanya dari pintu depan Kepunton sampai ke mimbar. Pasti jauh dan dipecuti. Kalau saya kan itu dipecuti. Pakai baju Jawa gitu ya. Udah atasnya ini pakai jarik kayak supit urang itu. Kiri kanannya ada perempuan pakai kemben kasih apa itu? Kembang
kita mulai disiksa di situ, dipecuti, tapi ya etok-etok dan sebagainya, itu pun loro. Bahkan ketika selesai Eli lama sahabat tadi dan diangkat, digotong di pundak sini, kena ulu hati, kayak hampir mati. Tapi Yesus loro tenan, metu getih tenan. Dan itu dia melakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk kita. Dia tidak egois, itu contoh yang luar biasa. Contoh konkret yang tidak bisa terbantahkan. Seorang pribadi yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain. Dia lakukan itu buat kita. Siapa yang mau kita teladani? Kalau bukan Tuhan Yesus. Apa sih yang diminta dari diri kita? Kita sudah tidak menjadi orang yang egois. Kita sudah melakukan yang nomor 2 tadi. Kita tidak merugikan orang lain. Tapi itu kurang Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdampak bagi orang lain. Ada yang perlu kita bagi kepada orang lain. Karena orang itu berkekurangan. Entah secara materi, entah secara kasih, dia tidak pernah mengalami Tuhan. Kita bagi kepada mereka. Kalau kita tidak mau melakukan itu, kita menjadi orang egois. Saya ingat ketika bapak saya umur sudah stroke 60 tahun gitu ya. Dia dari kecil pergi tidak dengan orang tuanya. Dia sudah Kristen dari SMP. Nah SMA-nya juga Sidokare Kristen. Tapi dia belum kenal Kristus. Saya berdoa, siapa ya yang mengenalkan dia dengan Kristus? Karena saya berpikir tidak harus saya. Mantunya pendeta. Anaknya belum, hanya biasa gitu. Tapi saya bilang, ketika nanti beliau sebelum dipanggil Tuhan, saya harus dengar Kristus dulu. Sudah Kristen KTP-nya. Akhirnya saya ngobrol, saya tantang terima Kristus dan dia mau. Akhirnya minta dibaptis. Ternyata belum dibaptis. Kondisi stroke dibaptis. Saya minta ke gereja yang lama, Pak kondisinya enggak apa-apa, enggak harus menunggu April. Dibaptis loh. Ketika beliau meninggal, kalau saya egois, saya tidak mau cerita tentang Kristus kepada mereka, kepada bapak saya, ngapain? Kalau saya dengan bapak saya itu duduk saja tidak nyaman, 5 menit saja saya harus pergi. Saya duduk di depan TV, bapak saya datang, saya pergi. Karena saya anyel dengan bapak saya gitu loh. Kenapa? Nah, menurut saya dia tidak ngopeni saya dengan sebaik yang saya pikirkan. Tapi itu saya egois. Jika saya ceritakan tentang Kristus, dia mau terima Kristus, dia mau dibaptis, selesai. Mungkin tidak sembuh sakitnya. Dia tetap stroke sampai akhir hayatnya. Tapi paling tidak, keselamatan sudah beliau dapatkan. Itu yang lebih penting daripada kesembuhan sakitnya. Bahkan sering kita katakan, orang sakit meninggal sudah sembuh sakit penyakit. Dia bersama dengan Kristus, dengan tubuh kemuliaan. Bayangkan kalau melihat orang tua nengok gitu, sopo kuwi, tidak bisa kemana-mana. Saya egois kalau tidak mau menceritakan kasih Tuhan kepadanya. Mari kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang seperti saya tadi. Tapi hari-hari ini saya belajar. Itu cerita kepada orang lain, membantu orang yang sebisa kita, semampu kita. Mungkin kita tidak bisa kemana-mana. Saya tuh kadang dianggap teman-teman itu kayak palu gada. Palu mau, kamu ada gitu. Ada orang tanya daftar BPJS, ada yang tanya golek lemah, ada yang tanya, aku ya apa tau saya bilang gitu. Saya bingung saya itu siapa itu maksudnya. Bukan apa namanya? Tukang ngedol lemah itu apa namanya? Maklar ya bukan, saya bilang kalau payu ya karepmu gitu ya. Tapi itu harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberikan kemampuan, diberikan potensi, diberikan semua yang ada di dunia ini daripada Tuhan. Mari kita melakukan sebisa kita, semampu kita untuk apa? Menjadi orang yang tidak egois, orang-orang yang tidak sekedar baik, tetapi menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, mementingkan kepentingan orang lain. Jangan egois. Kita tidak bisa lakukan itu. Selanjutnya. Di Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Ini ada terjemahan baru dan terjemahan sederhana Indonesia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tadi apa? Mementingkan orang lain tadi, metadodomai tadi ya. Ada sesuatu yang keluar. Ketika Tuhan Yesus harus turun dari surga, dia harus mengosongkan dirinya. Dia menjadi sama seperti manusia. Kemuliaan yang di surga dia tinggalkan. Dia relakan itu. Dia turun ke dunia. Ada sesuatu yang dia bagi kepada kita semua. Hanya untuk apa? Hanya untuk dia tekun di atas kayu salib dan mati buat kita. Betapa kita bersyukur kita punya contoh yang luar biasa seperti ini. Ini bukan contoh karangan saja, sudah beliau kerjakan buat kita semua dan kita mendapat dampak. Kalau hidup kita tidak seperti Kristus, mau seperti apa? Karena memang kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Ingat tadi dari awal, jangan egois, stop keegoisan kita. Mari kita menjadi baik, mandiri, tidak mengambil hak orang lain. Tapi itu tidak cukup. Yang ketiga, mari kita lakukan sama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang berproses, mari sama-sama kita berproses. Untuk apa? Lebih mementingkan kepentingan orang lain. Kita menganggap orang lebih penting dari diri kita. Apa toh harta, apa toh jabatan. Saya itu tidak pernah menjabat apa-apa yang selama ini itu prestis gitu ya. Pekerjaan yang bukan pekerjaan sih ya. Status yang prestis ya pendeta doang. Enggak ada. Kerjaan saya juga orang mitayani. Saya tidak bilang yang itu maksudnya jelek enggak ya. Maksudnya pandangan umum orang. Dodol Quran kan enggak mitayani, Bapak Saudara. Dodolan sales kristik, tahu ya kristik ya. Benang bol itu dijongkati dari gambar manuk gitu loh. Di streamin itu dulu pernah kayak gitu. Terus sales apa namanya? Tes psikologi. Saya nyales kemana-mana, setiap siswa yang dapat saya dapat 500 rupiah. Tapi yang tes 1000 orang sih memang banyak itu. Tidak ada yang tadi memasukkan orang ke BPJS. Hal-hal yang mungkin tidak bisa dikatakan prestis, tidak. Kalaupun itu diambil tidak masalah, itu ya orang prestis. Kalaupun sekarang yang bagi saya prestis diambil juga tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Yang penting saya tetap apa? Melayani. Yang penting fungsinya. Memang kadang-kala status itu juga penting. Tapi kalau saya lebih penting fungsinya. Tidak apa-apa. Ada sesuatu yang harus kita keluarkan. Yang penting orang lain bisa terbantu. Susah melihat orang susah. Senang melihat orang senang. Bahkan tidak hanya itu, mari kita belajar agar orang lain itu bisa senang bahagia. Oleh karena kita. Ya, tentunya kalau orang lain bahagia karena kita, harusnya kita apa? Lebih berbahagia. Harusnya. Kalau kita berbahagia hanya karena keberhasilan kita, ya itu biasa orang lain lakukan. Tapi berbahagia akan keberhasilan orang lain, itu lebih luar biasa. Hari ini saya di WA mentor saya teater. Dia foto dengan seseorang yang rambutnya putih kabeh. Tak mati ternyata teman saya SMP 4 dulu. Kita bilang, Mas itu salah satu orang beruntung. Ngomong saja sampai hari ini ora jelas dia. Karena memang pelo. Tapi dia menjadi pegawai balai kota. Bagian pariwisata. Makmur uripe. Senang aku bangga dengan dia, Mas. Dan ngomong saja pelo, nak gitu. Tapi dia menjadi pegawai balai kota. Gaji tetap, PNS gitu lah. Itu kan idaman semua orang sekarang. Apa ya? Ya itu teman saya SMP, salam. Nah rambutnya putih kabeh. Kalau gojekan ke dia dikasih petoran. Beruntung. Dia dulu pakai stot saja itu mincuk, tahu ya mincuk ya. Kerjanya di mana Maliawan sana. Dia gajinya cuma 900 pada waktu itu, harus wirawiri dari Solo ke Maliawan itu dekat Balikambang. Jaga apa? Jaga Villa Maliawan yang enggak ada penghuninya. Kalau saya pergi ke Tawangmangu pasti dapat tempat gratis di situ. Karena itu yang jaga teman saya sendiri. Saya datang ke sana, katoke mincuk gitu tahu ya. Terus setote itu tulisannya 509. Tahu ya? Levi's itu. Mincuk gitu. Srek. Sur, saya bilangnya sur. Weh, hong. Bang saya hong. Hong itu mehong. Tahu ya mehong ya? Mehong itu larang sebenarnya. Ya betul. Nyapu itu.
Tapi ketika perjalanan hidupnya, dia akhirnya diterima di Balai Kambang yang taman itu. Wah, saya seneng ya bro. Ya, biasa no. Lah kowe ngomong pelo saya bilang. Ora ngono kuwi. Dia akhirnya diangkat di pegawai balai kota, Bapak Saudara. Tapi kalau saya datang ke Museum Keris karena dia stafnya di situ, terus yang gue gratis nih. Pak dulu tiketnya berapa? 5.000. Wah 5.000. Tapi ya gratis kan lumayan. Langsung dia panggil orang yang guide-nya tuh, ki koncoku, diterke gitu ya, diterke mupeng. Ternyata saya bangga dengan dia. Rambutnya putih kabeh. Kalau saya kan sebagian, dia semuanya full putih. Untune ompong, Saudara. Ngomongnya jek pelo. Wong untune utuh we pelo, soalnya ompong. Tapi dia betul-betul dari antara kami semua, dia yang beruntung. PNS lah paling itu. Karena ada teman saya yang PNS Departemen Keuangan itu ketika di akhir-akhirnya dia disersi Pak, pergi. Tidak melakukan tugasnya, dia kena denda. Dia beruntung, tadi ngomong saja dia pelo. Saya bangga. Kiri tidak, kita punya bagian masing-masing. Saya bangga dengan teman saya. Saya melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Kalau saya egois, iri no saya. Oh, aku elek banget wong iki ngene. Saya bangga, senang melihat orang lain senang. Lihat Bapak Gembala gini aja saya senang. Sehat ya Pak. Walaupun saya tidak sehat, tapi beliau kan sehat. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua. Tidak sekedar menjadi baik. Saya selanjutnya. Ini kutipan pesan indah Paus Francis juga. Kita cari-cari gitu ya. Sungai tidak meminum air mereka sendiri. Yes. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Dan bunga tidak menebarkan keharumannya untuk dirinya sendiri. Hidup untuk orang lain adalah aturan alam. Kita semua dilahirkan untuk saling membantu. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Hidup itu baik ketika Anda bahagia. Namun jauh lebih baik ketika orang lain bahagia karena kamu. Wow. Kita bahagia itu baik. Tapi kalau hidup kita pengen jauh lebih baik adalah gara-gara kita, orang lain itu menjadi bahagia. Itu yang sudah Yesus lakukan buat kita. Bahagia enggak kita selamat? Bahagia lah, aku guyung-guyung ini orang selamat ngapain? Kowe ganteng kaya ngono, sampeyan ora selamat. Lebih neraka misalnya. Tapi kita bahagia. Mungkin di dunia ini kita itu tidak terlalu bahagia, tidak punya apa-apa. Is okay. Ingat tema beberapa waktu yang lalu. Kalau semuanya hilang, kalau sudah tetap ada Kristus sudah apa? Sudah cukup. Apa Mbak temanya? Christ is enough. Wow. Tapi kalau kita punya semua di dunia ini tidak punya Kristus. Dan gara-gara ketidakegoisan Tuhan Yesus tadi, kita mendapatkan apa yang paling utama dalam hidup kita. Mendapatkan Kristus, mendapatkan keselamatan dalam diri kita. Itu contoh yang luar biasa. Mari, siapa yang mau kita contoh selain Tuhan Yesus? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus. Tidak egois. Dia bahkan altruis tadi. Mementingkan orang lain. Mementingkan orang banyak. Dia mengosongkan dirinya. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Hanya untuk apa? Kita mendapatkan yang terpenting tadi. Bila firman Tuhan ini mengingatkan pada setiap kita, Bapak Saudara. Tidak sekedar menjadi baik. Mari kita berdampak bagi orang lain. Tidak sekedar tidak egois tapi menjadi altruis tadi. Mementingkan orang lain. Itu tidak gampang. Harus banyak yang dikikis dalam ego kita. Manusia itu ego. Apalagi laki-laki egonya lebih besar. Terakhir pagi tadi ketika saya harus menyelesaikan judulnya, materi sudah semuanya, saya buka laptop, tak buka dulu karena laptop saya kan lemot gitu. Buka itu nunggu berapa menit baru nanti bisa saya lihat buret no. Oh utak gitu ya. Tak lihat tikus gitu ya. Banyak tikus sama saya. 4:30 ubah-ubah. Kalau saya egois, ini kan tugas. Tak rampungnya dulu ngetiknya. Tak suwe-suwe ke sampai jam 6 rampung ngumbai. Nah gitu ya. Oh iya no, kan egois kan. Tapi tak urep ke wah aku ya. Saya ke belakang gitu. Ngewangi musuhi banyu.
selesai ke belakang lagi, utak lagi, belakang lagi gitu ya. Apa namanya itu, muter ke ngering ke kumbahan. Kalau saya egois, biar beliau sendiri. Dengan cara apa? Aku tugas kok urung rampung. Tik-tikan kurang sitik, urung tak kira Mas Stefanus. Ini bukan membuat saya besar kepala, enggak. Tapi itu yang terjadi pagi hari tadi. Belum khotbah tentang egois ini. Saya sudah dihadapkan pada pilihan, kau egois apa orang. Kita bisa saja tidur. Tanganku lara gitu ya. Kan nguceki lara Bapak Saudara. Ini lara loh. Ngene ra tapi kan ngene. Masa nguceki ngene kan ya ra. Tapi belajar itu Bapak Saudara. Tidak gampang. Karena dasarnya kita itu manusia egois sebenarnya juga. Kagelem. Terus sampai di Enjawel aku. Enjawel awas. Itu ya Bu Retno ya. Saya tadi betul ya? Ya betul loh. Memang enggak di video. Saya isinnya di video itu ya. Akhirnya kumbahan yang banyak banget itu sudah ada di atas, bukan di atas mimbar, di atas lantai 2. Banyak banget tuh. Puji Tuhan. Itu ya. Terima kasih. Bila firman ini boleh mengingatkan pada kita, menolong kita. Untuk kita boleh hidup tidak egois dan tidak sekedar tidak egois. Mari berdampak. Mari kita mementingkan orang lain. Jadi pribadi yang altruis tadi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat firman yang boleh kami dengarkan sama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Mampukan kami melakukan dan mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan pada Pak Gembala. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan disampaikan saat pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita diingatkan untuk tidak egois, kita diingatkan untuk lebih mementingkan kepentingan orang lain, kepentingan bersama, dan biarlah setiap kita berdampak di sekitar kita. Sebentar kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Saya persilahkan para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Nanti saudara. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas kemurahan hati-Mu yang melimpah bagi kami, dan terima kasih atas berkat dan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memberi persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami kedamaian nanti. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan satu pujian, kiri kananku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamamu.
firman Tuhan. Baik Bapak Saudara, akan saya sampaikan informasi pengumuman selama sepekan. Nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Hotel Grand Suba. Kemudian hari Senin latihan tamborin pukul 6 sore di Maestro. Hari Rabu pukul 10 pagi ada program kristal di mana kerjasama dengan Radio Immanuel. Monggo Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama mendengarkan berkat firman Tuhan. Kemudian di hari Selasa dan Rabu ada beberapa ibadah oikos, ada yang pukul 6, ada yang pukul setengah 7. Mungkin nanti di masing-masing oikos bisa menyampaikan. Kemudian hari Kamis latihan musik dan pujian pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama, kemudian pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Hari Jumat menara doa MCC pukul 6 sore di Maestro. Kemudian hari Sabtu ibadah muda remaja Metanex pukul setengah 6. Hari Minggu pukul 3 sekolah minggu, kemudian nanti ya pukul 3 di minggu yang akan datang kita bertemu kembali dalam ibadah raya 1 dan 2. Bapak Gembala, apakah ada yang J? Oh J. Untuk hari Selasa besok J, ada ibadah komba di tempatnya Ibu Putri pukul setengah 7. Bapak Daniel, ada informasi lagi? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Seperti yang kita targetkan bahwa ibadah raya pertama kita akan tingkatkan kapasitas menjadi 75 kursi. Hari ini total kehadiran 70. Ya, artinya memang kapasitas pagi itu 75 itu. Perhitungan kami kalau 70 ini tambah yang tidak hadir, yang biasa datang pagi ya. Yang biasa datang pagi itu yang hari ini tidak hadir seperti Mbak Rani Mas Ronggo gitu ya. Kemudian ada Eka anak Metanex ya tidak hadir. Bayu karena pelayanan nanti sore. Kemudian ada keluarga Bu Anung, ini sudah 2 minggu tidak hadir, terakhir 3 minggu kalau dihitung dengan ibadah Padang kemarin. Bu Christine, ya. Jadi 75 mungkin bisa bahkan lebih mungkin. Siapa lagi Bu? Alicia, oh ya Alicia, di mana Mas Yonat? Mas Yonat di mana Mas Yonat? Wah, mana Alicia Mas Yonat? Terus sore Bu, saya tanyakan sore Bu. Mas Yonat ini. Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa biarlah kiranya terus ditingkatkan. Saya percaya bahwa memang ruangan di bawah sudah tidak cukup. Nah, namun akan tetapi sebagaimana yang disampaikan Pak Heri tadi, saya mohon doanya Bapak Ibu Saudara supaya dalam waktu dekat ini kita bisa segera memikirkan entah kita akan berpindah ke tempat yang kita kontrak atau kita akan berpindah ke tempat yang akan kita beli. Biarlah kiranya dalam waktu yang dekat ini kita betul-betul bisa melihat langkah yang akan kita tempuh, ya. Apakah kita akan kontrak tempat atau kita akan beli? Bapak Ibu pilih beli apa kontrak? Kalau pilih beli berarti kan artinya saya kemarin ngobrol bercanda gitu ya, tapi ada iman di dalamnya. Saya katakan begini, loh kalau Tuhan kita mah kalau cuman 3 miliar 5 miliar ya kecil tuh Bapak Ibu, betul enggak? Tuhan kita kalau uang segitu mah pasti punya. Cuman nomor pinnya itu loh saya masih lupa gitu loh. Saya tak iling-iling dulu Bapak Ibu nomor pinnya gitu. Nanti kalau nomor pinnya sudah ingat kan kari narik gitu loh. Ya, artinya begini bahwa Tuhan kita Tuhan yang kaya. Kalau kita terus berdoa untuk tempat yang permanen dan kita berupaya pasti Tuhan akan berikan. Hanya memang kita sedang melangkahkan, mengupayakan itu. Dan sebenarnya di awal tahun kami rekan-rekan tim pastoral karena awal tahun kemarin kami bersepuluh itu sudah ada rapat program 1 tahun, rapat perencanaan, pemetaan 1 tahun kita mau ngapain. Dan di awal tahun kemarin itu kita juga sudah memikirkan itu ya Pak Heri ya. Awal tahun kita sudah bincang bahwa di tahun ini kita harus ada pembentukan panitia.
17-an, ya bukan. Pembentukan panitia untuk gedung gereja gitu loh. Tapi kan kita masih belum tahu mau kemana ini. Nah, tapi dalam kurun waktu dekat ini doakan Bapak Ibu supaya kita bisa segera melangkah. Yang jelas, kalau sudah ada kejelasan kita mau kemana, saya pasti akan beritahu. Doakan dalam waktu dekat ini. Langkahnya pertama, saya akan sowan dulu dengan yang punya. Kemudian yang kedua, saya akan undang tim pastoral dan para penasehat MCC. Setelah bulat suara, tim pastoral dan penasehat, langkah ketiga adalah saya akan diskusi dengan pihak bank, karena tentu pendanaan segitu kita tetap harus memikirkan ada bank yang mungkin akan membantu kita untuk bisa menjadi dirubah cicilan begitu. Setelah hitungannya pasti, maka saya akan undang Bapak Ibu Saudara semua untuk minta pendapat, diskusi bagaimana kita bisa melangkahkan kaki menuju ke tempat yang lebih permanen. Pasti ya dalam kurun waktu dekat. Doakan Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu mari kita terus berdoa, dan tentunya saya berharap dan kita semua perlu doakan juga bahwa yang akan meningkat kapasitasnya bukan hanya ibadah pagi tapi juga ibadah sore. Amin. Ya. Nah, ini ada jemaat ibadah sore yang datang pagi ini nih, Pak Ruli ini ya. Karena ternyata anaknya nari pagi. Tapi Bu Nyuman enggak kelihatan. Berarti nanti sore datang lagi nih, Pak. Ya karena Bu Nyuman belum kelihatan nih gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita juga doakan supaya ibadah sore juga terus bertumbuh, terus bertambah dalam Tuhan. Ya, pengumuman lainnya besok Senin besok ini itu tidak dipakai untuk rapat apa-apa ya. Saya tanya, biasanya ada rapat panitia, kemarin kan rapat panitia ibadah padang dan seterusnya. Tidak ada, aman ya. Kalau tidak ada rapat, saya tadi bicara dengan Mas Gilang, maka besok Senin sore tim musik bisa hadir. Jam berapa Mas Gilang? Pak Ketua tim musik, Pak Koordinator. Mau jam berapa? Jam 6? Jam 6. Tim musik hadir, kita mau mulai perencanaan untuk latihan ngulik. Kita mau, jadi tim musik akan latihannya sekarang dicoba untuk 2 kali. 1 kali latihan bersama dengan tim pujian, 1 kali latihannya adalah untuk mempertajam supaya bisa ngulik-ngulik gitu ya. Senin sore jam 6 ya Pak Gilang ya. Gitu ya teman-teman tim musik ya, Senin sore jam 6 sore. Baik Pak Iwan, musik Pak Iwan. Nah, kan katanya panitia Natal, aku musik kok gitu kan. Saya sampai kaget Pak Iwan bilang begitu, ditunjuk jadi panitia, oh jangan saya wakil ketua, oh jangan wakil ketua, aku musik gitu kan. Loh, sejak kapan Pak Iwan bisa main musik, saya sampai kaget gitu. Oh maksudnya sound system ya. Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan Natalan. Kemarin hasil dari rapat rapat evaluasi ibadah padang sudah selesai, beberapa evaluasi sudah dicatat, kemudian beberapa masukan dari panitia ibadah padang terkait gambaran untuk kepanitiaan Natal sudah mulai ada gambarannya. Dalam waktu dekat kita juga akan bentuk kepanitiaan Natal dan ulang tahun gereja karena terus bergulir ya. Sebentar lagi sudah Desember kita mau Natalan, jadi kita berdoa untuk kepanitiaan Natal ini. Baik, itu saja. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan minggu ini ada beberapa oikos, ada komisi. Kita berdoa supaya semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi hari yang indah. Ketika Tuhan boleh panggil kami untuk kami berkumpul dan bersekutu di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat untuk jasmani kami, berkat-berkat untuk rohani kami. Dan sepenuhnya kami sudah terima, sudah kami alami. Bapa di sorga, kami berterima kasih, dan biarlah berkat-berkat ini boleh senantiasa menyertai, mengiringi kehidupan kami. Berkat di dalam keluarga kami,
dalam pekerjaan tangan kami, untuk anak-anak kami, tumbuh kembangnya, pendidikannya. Tuhan juga berkati kesehatan setiap kami semua, agar kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Setiap sakit penyakit yang mungkin saat ini menyerang tubuh kami menjadi lemah, kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan daripada Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mungkin tidak hadir pagi hari ini. Apapun yang menjadi kendala, persoalan yang menimpa kehidupan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah di kesempatan-kesempatan berikutnya, ibadah-ibadah yang akan datang, mereka boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan kami semua. Di surga kami juga menyerahkan para pelayan-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Dalam jerih lelah mereka, dalam kesatuan hati, dalam kekompakan yang sudah dipersembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan juga tercurah atas para pelayan-Mu ini Bapa. Di kesempatan kemudian hari, Tuhan akan tambah-tambahkan kepercayaan lebih besar lagi untuk boleh menjangkau melayani semakin banyak jiwa, sehingga semakin banyak orang boleh mendengar nama-Mu, semakin banyak orang boleh percaya dan juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, rencana kami ke depan untuk berdoa, melakukan upaya, lakukan langkah-langkah nyata untuk tempat kami yang permanen, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau memang ini kairos daripada Tuhan, kalau memang ini momentum yang Tuhan berikan, biarlah kami boleh bergandeng tangan bersama-sama, menyongsongnya. Kami datang untuk boleh bersama-sama menggumulkannya, sehingga apa yang Tuhan janjikan boleh sungguh-sungguh kami alami dan kami rasakan. Rencana kegiatan Oikos maupun komisi selama sepekan ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, jiwa-jiwa diberkati, seluruh pengurus juga boleh melakukan dengan lancar semuanya. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu, semakin diperluas jangkauannya, kapasitas semakin diperbesar, jiwa-jiwa ditambahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong sertai sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kami dengan sanak saudara keluarga, dan kembalikan kami Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang bersama dengan teman-teman kami yang lain, saudara seiman kami, keluarga kami, agar tempat ini terisi penuh, agar pelayanan kami boleh semakin maksimal untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, jemaat yang terkasih. Sebelum kita akan pulang, mari bersama-sama kita dengan iman mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga persekutuan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus. Ada senantiasa berlimpah-limpah termaterai dalam hatiku dan hatimu. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan menaikkan syukur dan juga doa pengharapan kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbingkan aku dengan kasih karunia. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah